Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sejahtera, salam Putri Cempah. Terima kasih masih menyaksikan Putri Cempah Manajemen. Terima kasih atas subscribe, like, dan komennya. Mohon yang belum subscribe, subscribe dulu. Sahabat Putri Cempah dimanapun berada, banyak orang merasakan bahwa hidup ini tiba-tiba sebentar. Kemarin kayaknya aku masih muda, masih cantik, masih ganteng, kok tiba-tiba wajahku di cermin berubah ya. Ini wajahku ya kok berubah ya, kayak Bunda Korla. Ini apakah wajahku ya? Tidak sadar. Faktor umur, faktor usia itu ternyata sangat berpengaruh sehingga tiba-tiba kita kelihatan tua. Bahkan ada yang sebetulnya belum tua-tua banget, tetapi wajahnya kelihatan lebih tua dari usianya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kenapa sih orang kok bisa kelihatan lebih tua padahal sebetulnya dia belum ada 40 tahun tapi wajahnya kok seperti usia 50 tahun ya, kayak yang ngomong kok ujug-ujug wis tua kan. Apa sih faktor yang paling utama? Kalau banyak orang mengatakan bahwa orang kelihatan lebih tua itu karena faktor pikiran. Kalau uangnya banyak pasti muda Bu, kalau uangnya banyak itu pasti enak Mbak, kan begitu. Belum tentu. Kita banyak kok melihat orang uangnya banyak tapi malah penyakitan. Dia tidur di atas tempat tidur padahal masih muda kan sebetulnya, pakai selang, pakai infus, pakai apa kan gitu. Makannya sudah harus dipantang sana, pantang sini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Apa enaknya punya duit kalau seperti itu? Enggak kan? Untuk itu mumpung kita masih sehat, ayo kita kupas bareng sebetulnya makanan apa sih yang bikin kita kelihatan lebih tua. Sorot mata kita tua, pipi kita tua, kemudian apa, kulit kita nggak bisa bercahaya, pokoknya kelihatan lebih tua dan banyak keriput-keriput, banyak apa itu memunculkan bahwa kita kok ujuk-ujuk tua ya cahiku. Cahiku lah muridku, cahiku lah tanggoku, kok ujuk-ujuk ketok tua ya. Nah, tapi ada yang ibu-ibu atau bapak-bapak semakin tua malah semakin cantik, semakin ganteng misalnya. Apa rahasianya? Bukan hanya pikiran. Ingat, karena sehebat apapun kita berpikir, sedahsyat apapun kita menjalankan aktivitas kehidupan sampai berdarah-darah, pokoknya asalkan kita masih bisa tidur nyenyak, tangi turu, pikirannya wis hilang. Begitu teman-teman. Jadi kalau kita misalnya punya pikiran utangnya akeh, dimusuhi tanggane, dimusuhi IP-ne, dimusuhi maratuane misalnya, asalkan kita masih bisa tidur nyenyak setiap malam hari dengan durasi 6-10 jam, berarti pikiran kita masih sehat, nggak akan kelihatan tua. Yang penting bisa tidur loh. Jadi kita tidur, istirahatnya cukup, pasti kita awet muda. Tetapi jika yang kita makan ini ngawur, ya yang kita tetap tua. Nah, nek piye nek sembarang dipangan, tidak senang buah, bagaimana kita bisa punya kulit sehat bercahaya kalau nggak pernah makan buah? Alah Bu, aku nggak senang buah kok, aku senangnya rokok. Ya sudah, habiskan rokok sehari 3 bungkus, nanti 2 tahun lagi sudah tui. Mohon maaf, bukan kemudian kita melarang untuk merokok, enggak. Kudus kota kretek, orang terkaya di Kabupaten Kudus itu orang terkaya di Indonesia itu orang Kudus loh. Artinya Kudus ini mendukung, boleh ngerokok nggak apa-apa lah, bujuku ngerokok, kok adikku ngerokok, ibuku ngerokok, masku ngerokok, bapakku juga ngerokok, kan begitu. Tetapi nunggu waktu yang pas ketika kita mau merokok. Masa bangun tidur cumit-cumit, belum minum, belum apa, sing dulu wis dul rokok sama korek. Ketika kita tidur malam itu kan tubuh kita ada regenerasi, sel-sel tubuh kita melakukan regenerasi, menyehatkan kembali, menormalkan kembali. Harusnya bangun tidur yang diminum, yang dimakan yang sehat dulu. Ngerokoknya ya nanti kalau kita sudah sarapan, jam 10 lah, jam setengah 10 lah ngerokok boleh. Tapi kalau kita bangun tidur ubrut-ubrut, durung ngudang bojone,
durung ngudang anake, durung ngudang manuk perkutute, sudah ngerokok dulu kebul-kebul. Ya wajar dong kalau istri kita marah. Aduh Pak, gak gelem ngewangi nyapu, gak gelem ngewangi ngomong anakmu malah udut tak kebul-kebul. Ya wajar, marahnya bukan karena ngerokoknya itu, tapi momennya kurang pas. Untuk itu sahabat Putri Cempa, rokok sesuai porsinya. Jadi setelah makan sehari 2-3 batang cukup lah, maksimal itu sehari 2-3 batang maksimal, jangan sampai sehari 1 bungkus. Kalau Anda ngerokok sehari lebih dari 1 bungkus, wes pokoknya cepet tuwir titeni nek ngandel, cepet tuwir. Kalau mati urusan Gusti Allah ya. Saya nggak ngomong mati loh. Kalau mati itu kan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kita nggak tahu mati itu kapanpun bisa ditimbali sama Gusti Allah. Nah Israel wis ngewang-ngawing itu nggak bisa kita akan menghindar lalu sedetik pun. Tapi sebabnya banyak, tidak ada orang yang merokok sampai tuwik juga. Almarhum bapak saya merokok terus tapi juga meninggalnya usianya 80 tahun lebih, artinya kan panjang umur begitu loh. Kita tidak ngomong tentang mati, tapi kalau kita merokok berlebihan, tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan momennya, pastikan cepet tuwir, buktikan kalau nggak ngambil. Silahkan amati sekeliling kita, saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang merokoknya kebul-kebul kayak kereta api, pasti kulit-kulitnya cepet keriput, kok tuwik ya, cepet tua. Karena apapun rokok itu ada zat-zat nikotinnya, ada yang lain-lain yang merusak kita untuk meregenerasi kulit itu secara tepat begitu. Jadi kurangi rokok. Merokok boleh, tapi sehari 2-3 batang. Tidak dilarang merokok. Saudara-saudara saya semua merokok, keluarga saya semua merokok, suami saya merokok, tapi cukup sehari 2-3 batang. Jadi pabrik rokok biar tetap jaya. Jadi kita tidak melarang. Kemudian yang kedua, ada penikmat kopi yang juga sangat berlebihan. Penikmat kopi yang sangat berlebihan. Kopi itu bagus, justru menyehatkan. Bahkan ketika laki-laki mau minum kopi tapi tidak pakai gula, gulanya diganti madu yang murni, itu semakin perkasa. Buktikan. Kalau ada problem ejakulasi dini, ada problem tentang kejantanan, keperkasaan, terapi saja pakai kopi, tapi minumnya pahit tanpa gula atau dikasih madu, jadi tanpa gula. Nanti buktikan. Tetapi kalau minum kopi sehari ya cukup 1 cangkir lah, jangan sampai minum kopi sehari 10 cangkir misalnya. Tangi turu kopi, mangan warung kopi, engko jajan karo koncone kopi, engko nongkrong neh kopi, engko sore minta dibikin ke kopi, bar maghrib kopi lagi. Sehari bisa 6-7 cangkir. Dia nyentuwir. Tidak hanya tua tapi tuwir. Karena itu berlebihan, nggak baik juga, apalagi kalau kopinya pakai gula semua. Waduh. Ya mengurangi zat manfaat kopi. Saya tidak mengkritik tentang minum kopi ya, karena manfaat kopi itu banyak sekali. Cuman ya itu tadi, sehari cukup 1 cangkir atau maksimal 2 cangkir. Dan itu pun harus kopi murni, bukan kopi esen. Kita harus membedakan. Kopi-kopi yang dijual secara banyak di pasaran itu bukan kopi murni, bukan kopi alami, itu hanya esen kopi. Rasanya saja kopi, tetapi yang jenengan minum itu bukan kopi murni. Kopi murni itu ya kopi diunduh, dicuci bersih, dideplok, digeransang asli terus diminum. Jenengan pernah bikin kopi seperti itu? Kalau belum pernah, lakukan, nanti awet muda. Tapi kalau yang diminum esen kopi yang kopinya tidak sehat, ya memang gelas tua. Apalagi yang sehari bisa 4, 5, 6 gelas misalnya, di mana-mana selalu minum. Jadi pertama tadi kurangi rokok, cukup 2-3 batang lah maksimal sehari. Kemudian kopi juga cukup 1 cangkir maksimal 2 cangkir. Itu pun usahakan kopi pahit tanpa gula atau kopi dengan madu, jangan pakai gula. Itu nanti akan tumbuh keremajaan kita. Jadi secara nggak langsung kulit kita sehat, wajah kita bersinar, aura kita muncul gitu loh, tidak terlihat tua. Terus kemudian cobalah untuk selalu makanan yang fresh, jangan makanan yang diinget-ngetan. Jadi
mosok balik karo mantan mangane jangan nget-ngetan kan begitu. Apa sih itu bahasanya? Artinya biasakan untuk makan makanan yang fresh, bukan makanan yang dimanasin kembali. Untuk itu sahabat Putri Cempak, saran saya lebih sehat makan di rumah daripada makan di warung-warung, apalagi yang warung cenderung sepi dan lauk-lauknya itu dipanasin sampai beberapa kali begitu. Kan ada toh warung yang kalau kemudian dipanasin kadang-kadang ikannya sampai guaring metinting gitu karena sudah digoreng 2-3 kali. Nah, itu dihindari. Itu juga memicu kita kelihatan lebih tua. Jadi sebetulnya sederhana kok. Kalau kita mau awet muda supaya kulit kita tidak gampang keriput, monggo lakukan hobi makanan sesuai dengan porsinya, jangan berlebihan. Merokok tapi cukup 1 maksimal 3 batang. Minum kopi tanpa gula atau diganti dengan madu. Makan makanan yang fresh, jangan makanan yang dipanas-panasin. Sehingga ketika kita membiasakan itu, kita akan tahu, oh yang mau tak makan, yang mau tak minum, ini nanti sehat nggak? Bikin saya cepet tuir nggak? Kalau bikin saya kelihatan cepet tua, tinggalkan. Kan setiap orang pasti seneng dong kalau wajahnya bercahaya, kelihatan lebih muda, orang melihat seger, tidak koyo. Tapi beda ketika kita sering begadang, kurang tidur, kurang istirahat, makanannya ngawur, minumnya ngawur, ya pasti dilihat ketok koyo, ketok kotor, ketok kumuh, ketok ketuh, tidak memunculkan cahaya wajah yang menyenangkan ketika dipandang. Untuk itu mari kita biasakan selalu untuk menjaga diri kita. Tubuh kita adalah amanah dari Gusti Allah. Kalau dijaga, dirawat supaya tetap sehat, tetap seger, tetap cantik, tetap ganteng, tetap semat, orang pun melihatnya akan senang. Jadi kita memberikan sebuah semangat kepada lingkungan kita untuk menerapkan pola-pola hidup yang sehat. Salam bahagia, salam sejahtera, salam ceria, salam awet muda Putri Cempak. Cerdas, cantik, ceria, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.